Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Wa qala Allah ta'ala aidan wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatun wa zikra lil mu'minin. Shadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati guru kita bersama, yaitu Ibu Ustazah Lilis, yang mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Segenap pengurus majlis ta'lim kaum ibu Masjid Baitur Rahman, hadirin kesemuanya, yang juga ibu-ibu yang hadir dalam kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan kesemuanya senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Kedengaran gak nih? Enak dengarnya? Ya. Baik, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, belajar dari risalah mereka para nabi dan juga rasul. Di sana ada yang namanya hikmah, ada yang namanya ibrah, ada yang namanya pembelajaran di dalamnya. Kalau kita dalam satu catatan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenal bahwasanya jumlah nabi ada 124.000 nabi. Berapa, Bu? 124.000 nabi. Kenal semuanya, Bu? Ya, berarti Ibu yang 124.000 nabi nggak kenal ya? Ya. Lantas kemudian Allah pilih dari 124.000 nabi, Allah rangkum menjadi 25 orang nabi yang Allah kisahkan risalahnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Hafal 25 nabi. 124.000 nabi nggak kenal. 25 orang nabi lupa, Pak Ustadz. Baik, dari 25 orang nabi yang Allah kisahkan risalahnya di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah pilih lagi tuh. Allah pilih menjadi 5 orang nabi. Masih ingat 5 orang nabi yang dipilih oleh Allah? Ingat gak? Masih lupa juga, Pak Ustadz. Baik, Pak Ustadz kasih lagi. 124.000 nabi nggak kenal, 25 orang nabi lupa, 5 orang nabi juga
lupa. Dari 5 orang nabi yang Allah pilih lagi 1 orang nabi yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Alhamdulillah. Insyaallah masuk surga semuanya. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hafal kalau satu mah Pak Ustaz. Insya Allah. Kalau jumlah Rasul berapa Bu? 315 orang Rasul, ya. Jadi Nabi 124.000 orang Nabi, ya, yang Allah utus, ya, di atas muka buminya Allah untuk menyampaikan agama Allah. Allah pilih lagi tuh dari 315 orang Rasul, ya. Woi, hafal nggak 315? Enggak Ustaz, nyerah. Allah pilih lagi 10 orang Rasul. Masih lupa juga? Masih? Allah pilih 10 orang Rasul. Allah lupa juga. Allah kirim, lupa juga ya Allah. Ya, dari 315 menjadi 10 ditambah lagi sekarang 1 orang Rasul. Kenal nggak? Siapa? Tetap Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah hafal? Insya Allah. Baik, kalau kita belajar risalah mereka para nabi dan juga rasul yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kasih prinsip. Nih, dicatat ya. Ada konsep utama, ya, ada nilai utama ketika kita mempelajari mereka para nabi dan rasul. Risalahnya yang Allah ceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, paham ya? Insya Allah. Kalau ngaji sama Pak Ustadz harus fokus, ya. Nggak ada ketawanya, ya, nggak lucu. Baik, ini ketawa. Perhatikan. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haq wa mau'izatu wa zikra lil mu'minin. Ini prinsip. Ada beberapa hikmah yang Allah ingin sampaikan lewat Allah menceritakan risalah mereka para nabi yang Allah ceritakan risalahnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah tegas katakan dalam ayat ini, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Dan semua risalah mereka para nabi dan rasul yang kami ceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim, kata Allah, untuk apa? Manusabbitu bihi fu'adak. Yang pertama, ya, agar kami mengokohkan hati kalian, agar kami memperkuat iman kalian. Pertama, harus dengan iman, supaya imannya menjadi supaya imannya menjadi kuat, imannya menjadi kokoh. Dengan kita belajar risalah mereka para nabi dan rasul, Allah kepingin iman kita bertambah, ya, iman kita bertambah kuat, keyakinan kita menjadi bertambah. Lantas kemudian apa lagi? Prinsip atau hikmah yang kedua ketika kita mempelajari risalah mereka para nabi dan rasul, waja'aka fi hadzihil haq, karena di dalamnya adalah ada nilai kebenaran. Ya, risalah mereka para nabi dan rasul yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran benar adanya. Benar apa bohong, Bu? Kalau ibu punya anak nggak bisa tidur, ibu ceritain Superman, Spiderman, silahkan ibu karang aja ceritanya, karena bohong. Superman orang baik, nak, ibu ceritain udah rangkaian kebaikan, ya, supaya anak pulas tidur. Ada hikmah di dalamnya, mungkin di dalamnya ada, ya.
Tapi risalah itu, cerita itu bohong. Tapi ketika kita berbicara tentang risalah mereka para nabi yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, semuanya mengandung nilai kebenaran. Karena hakikat kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-haqqu mir rabbihim fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu hakikatnya hanya milik Allah, Allah yang maha benar. Fala takunanna minal mumtarin. Sebagai orang-orang yang beriman, kita nggak usah lagi ragu atas kebenaran yang Allah miliki, karena Allah maha mengatur, Allah yang maha kuasa. Yakin bu? Insya Allah. Tuh, pertama iman menjadi kuat. Ceritanya adalah cerita benar semuanya, risalahnya dan risalah benar. Ya, semuanya benar. Karena Allah yang turunkan ceritanya, risalahnya Allah yang turunkan. Yang ketiga, ini konsepnya masih bicara konsep tentang prinsip Allah. Kenapa sih harus ceritakan risalah mereka para nabi dan rasul? Yang ketiga, manusabitu bihi buadak wajaka fi hadhil wa mau'izah. Ada nasihat di dalamnya. Ya. Kalau ibu dengar cerita Nabi Adam, apa Nabi Adam? Nasihatnya. Ya, nasihatnya banyak. Supaya kita sujud dan sembah kepada Allah. Dan Adam setelah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan semua makhluk, ya, termasuk malaikat untuk sujud kepada Adam. Makna sujudnya bukan sujud menyembah kepada Allah, kepada Tuhan, ya, tapi sujud sebatas penghormatan atas makhluk Allah yang mulia, yaitu manusia. Ibrohnya apa lagi? Nasihatnya apa lagi? Oh, Nabi Adam adalah seorang nabi yang nggak ada bapak, nggak ada ibunya. Tuh, ada pelajaran. Berarti Allah maha kuasa. Ibu bicara soal hadirnya Nabi Isa. Nabi Isa Pak Ustadz, dia punya ibu tapi nggak punya bapak. Zaman sekarang juga banyak yang mau jadi Nabi Isa. Mamanya Nabi Isa. Ya, banyak pelajaran. Ibu pengen jadi orang kaya, ya, tapi kayaknya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup ibu belajar lewat kisah risalah Nabi Sulaiman. Ketika ibu jatuh miskin, ibu pengen jadi orang yang sabar, tapi tetap bersyukur kepada Allah dan mau ibadah. Ibu belajar dari risalahnya Nabi Ayub. Ya, paham sampai di sini? Wa mau'izah, ada nasihat di dalamnya, di dalam kisah dan risalah mereka para nabi dan rasul yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Paham sampai di sini? Dan yang keempat, wa mau'izat wa dzikra lil mu'minin. Setelah hati dan keimanan kita menjadi kokoh, kebenaran ada di dalamnya, lantas kemudian ada nasihat di dalamnya, maka ibu diperintahkan menjadi orang-orang yang beriman tapi mau berpikir. Laqad kana lakum fi qasasihim ibratun li ulil albab. Dan semua kisah yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala tentang mereka para nabi dan rasul, semuanya, ya, risalahnya menjadi sebuah perenungan, menjadi sebuah pemikiran bagi siapa? Li ulil albab, bagi orang-orang yang mau berpikir. Sekarang ibu saya tantang, habis ibu dapat kajian dari saya nanti, maukah ibu berpikir tentang apa yang Allah ceritakan lewat risalahnya mereka para nabi dan rasul? Kalau ibu nggak mau berpikir, nih konsep ini nggak kena, hikmah ini nggak kena, bubar dari pengajian, ya udah. Dengar pengajian apa yang disampaikan Ustaz? Oh, risalah mereka para nabi dan rasul. Iya, Ustaz dengar ceritain apa? Ada nggak pemikiran? Oh, Ustaz jangankan mikirin, ya. Ingat aja. Ya, modal kita nih pengajian yang ada, maaf ya, nggak bapak, nggak ibu, jiping kebanyakan ngaji kuping, ya. Yang penting, kalau saya prinsipnya, yang penting kupingnya masih dua. Artinya apa? Masih bisa mendengar. Paham sampai di sini? Insya Allah. Kemana sih arahnya Pak Ustadz? Hari ini kita coba belajar tentang risalah Nabi Ibrahim alaihis salam. Karena kita posisinya masih di bulan Zulhijjah, banyak risalah, ya, terkait dengan risalah Nabi Allah Ibrahim alaihis salam.
Kenal nggak Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu siapa? Bapaknya Nabi Ismail, benar. Ya, yang punya istri 2. Ya Bu. Ya udah ingetin aja dah. Oh Nabi Ibrahim istrinya 2 Pak Ustaz. Saya ingat kok. Nabi Ibrahim istrinya 2. Yang diingat bininya 2. Dia bilang, ya, bapaknya Nabi Ismail, benar semuanya. Tapi hari ini kita akan kupas insya Allah dengan tuntas. Tas. Kalau mau dengerin, insya Allah. Kita mulai. Ada banyak hikmah, ya, ada banyak hikmah. Tapi saya mau mencoba, insya Allah waktunya kena, ya, insya Allah waktunya kena. Dengan 3 risalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang Allah rekomendasikan risalahnya ada di dalam Al-Quran Nurul Karim. Ya Bu, pertama, kalau Allah ingatkan sama kita di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surat Al-Baqarah. Nih ibu perlu tahu. Ya. Tegas di sana Allah Subhanahu Wa Taala katakan, wa izibtala Ibrahima Rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Dan ingatlah oleh kalian. Ingat tentang apa? Tentang bagaimana Allah menyampaikan beberapa kalimat perintah dan juga larangan. Kepada siapa Allah sampaikan kalimat perintah dan larangan ini? Tidak lain kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Fa'atammahunna. Dan semua kalimat perintah ini dijalankan dengan baik oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Paham Bu? Jadi intinya Nabi Allah Ibrahim dikasih perintah. Apa sih perintahnya? Hari ini kita belajar. Ya. Jadi bi kalimatin, makna dalam ayat ini adalah kalimat perintah, tidak fokus pada satu kalimat perintah. Tapi banyak kalimat perintah yang harus dijalankan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Biar ibu ingatnya, Ibrahim hitam. Nabi Allah Subhanahu wa taala bilang Nabi Ibrahim hitam. Itu hitam, perintah hitam itu Nabi Allah Ibrahim ada di tengah hutan, lagi megang kampak, umurnya 80 tahun. Ya Bu, karena turun kalimat perintah ini dari Allah, waktu itu belum ada silet, belum ada pisau, belum ada. Nah ibu bisa bayangin, kalimat perintah itu bi kalimatin fa'atammahunna. Maka kalimat perintah ini ditegakkan, dijalankan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Diplak. Paham? Iya paham nggak? Ini baru kalimat perintah sebentar ini benar. Ya, nanti kalau mau dengar jelas lagi, undang aja Ustaz Irwan. Ya, dalam acara hitam. Ya, nggak usah dibeberin semuanya. Oke, baik. Fokus pada pelajaran pertama kita adalah risalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan hijrah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah nanti bulan Muharram ada ya? Berapa hari lagi? Kurang lebih 2 minggu lagi ya, bulan Muharram. Nih Pak Ustadz udah narik nih ya. Kita ambil hikmah di balik perintah, hikmah di balik perintah hijrahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bersama dengan Siti Hajar dan Ismail kecil. Bu, fokus karena ilmu ini penting ya. Yang namanya perempuan, Bu, bapaknya pengen kawin lagi, cemburu nggak? Enggaknya enggak kesal gitu, enggak salah Pak Ustaz maksudnya. Perhatikan, ya kok ngarahnya ke sana sih pagi-pagi lagi. Dengerin, ya kan tadi udah ibu bilang Nabi Ibrahim sampai, oh Nabi Ibrahim istrinya 2 Pak Ustaz. Nabi yang punya istri 2, Nabi Ibrahim. Ya udah saya kasih tahu. Istri pertamanya siapa? Siti Syarah. Yang kedua Siti Hajar. Perhatikan, Siti Syarah nyaris hampir sampai 86 tahun menikah dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Itu nggak punya anak, belum dikasih anak. Sementara Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu terus berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berilah aku keturunan yang soleh. Bu, ibu kalau anaknya mau sukses, minta doa dengan kalimat soleh harus ada di dalam. Ya, ingat nih, ya.
Selesai itu silakan ibu mau minta apa. Dia pengen jadi insinyur yang soleh. Kalau pedagang yang soleh. Udah urutannya. Fokus kembali lagi. Ya. Siti Syarah adalah seorang perempuan yang ketika dia menikah dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam belum dikaruniai anak. Singkat cerita, Siti Syarah ini memberikan restu, memberikan izin. Wahai Ibrahim suamiku, udah deh, kamu menikah lagi. Atas perintah istri pertama. Nih, dengar nih, bapak-bapak seharusnya di sini. Iya. Wahai Ibrahim, menikahlah dengan Siti Hajar. Siapa itu Siti Hajar itu? Siti Hajar ini awalnya ini adalah oleh-oleh. Ya bukannya bingkisan, saya bilang saya bingkisan salah. Oleh-oleh hadiah dari kerajaan Arab kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk bisa dirawat di dalam rumah tangganya. Tumbuh kembang menjadi dewasa sampai dia bisa menikah dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam atas izin Siti Syarah. Diizinin nggak? Ibu diizinin nggak, Bu? Kalau bapaknya mau kawin lagi, ibu izinin nggak? Kok ngarahnya ke situ lagi? Perhatikan, ya. Siti Syarah memberikan izin kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk menikahi Siti Hajar yang tidak lain adalah anak asuhnya. Awalnya tuh tumbuh kembang menjadi dewasa, pantas untuk menikah, maka diizinkanlah Siti Hajar dengan Ibrahim menikah. Ya, sampai satu ketika Allah izinkan, ya, Nabi Allah Ibrahim dengan pernikahannya bersama Siti Hajar memperoleh keturunan, dan keturunannya adalah Ismail. Perhatikan, satu hari kecemburuan seorang wanita bergejolak, dikhawatirkan akan terjadi sesuatu, maka Allah sangat luar biasa, ya, Allah sangat maha tahu hati manusia. Makanya Nabi Allah Ibrahim lewat ayat ini, wa ijibatala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahunna. Dan ingatlah oleh kalian, ini kita, ya, kita termasuk umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah anak cucunya daripada Nabi Ismail. Nabi Ismail anaknya Nabi Ibrahim. Jadi ada dua orang rasul nih, Bu. Ya, dua orang rasul, sedikit penjelasan aja. Dua orang rasul yang menjadi uswatun hasanah. Ya, menjadi suri tauladan yang baik buat kita. Yang pertama udah pasti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana buktinya, Pak Ustaz? Buktinya Allah turunkan ayatnya. Laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Muhammad, pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat suri tauladan yang baik bagimu, bagi umatnya. Yang kedua, dia yang menjadi suri tauladan buat kita, ya. Kalau ibu baca salat kan itu ada, ya, dalam salawat kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, digandeng itu dengan Nabi Muhammad, ya. Dikatakan dalam satu ayatnya qad lakum hasanatun, ya, sungguh pada dirimu terdapat suri tauladan yang baik bagimu, yaitu Nabi Allah Ibrahim. Fi Ibrahim walladzina ma'ahu, ya, qad hasanatun lakum fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh terdapat suri yang tauladan yang baik pada diri Nabi Allah Ibrahim dan walladzina ma'ahu, orang-orang yang mengikuti. Termasuk di dalamnya orang-orang yang mengikuti adalah mereka istri-istrinya dan juga anak keturunannya. Paham, Bu? Oke. Menjadi suri tauladan yang baik. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diperintahkan hijrah lewat ayat ini. Bikalimatin fa'atammahunna. Kalimat perintah ini dijalankan dengan sebaik-baiknya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Pertama, berbekal untuk cukup makan 2 hari. Ya, pagi-pagi buta, karena perintah ini datangnya dari Allah, maka langsung dilaksanakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, pagi-pagi buta, Nabi Allah Ibrahim tinggal di kota Syam. Negaranya adalah Palestina. Menuju Mekah, kota Mekah Al-Mukarramah. Ini perjalanannya cukup lumayan lama, Bu. Ya.
Ya, kalau jalan kaki zaman itu kan naik kaki, jalan kaki. Udah berapa lama deh, hitung deh waktunya sendiri deh. Ya pokoknya prosesnya seperti itu. Berangkat hijrah dari kota Syam, Palestina, membawa istrinya yaitu Siti Hajar dan Ismail kecil menuju kota Mekah Al-Mukarramah, yang saat itu kota Mekah Al-Mukarramah kondisinya adalah gurun pasir yang tandus. Tahu gurun pasir? Ya, lembah yang tandus, tidak ada tumbuh-tumbuhan di dalamnya, tidak ada tukang nasi uduk, tidak ada tukang lontong sayur, pokoknya nyaris sepi, Bu. Nggak ada kehidupan di dalamnya, nyaris nggak ada kehidupan di dalamnya. Ibu pernah main ke padang pasir nggak? Hah? Nggak pernah. Ya, ke gurun pasir? Nggak pernah juga. Udah dengerin aja baik-baik, ya, biar cepat selesai. Sampai di gurun pasir, ditinggalin begitu aja. Ya, kagak melengos Nabi Ibrahim. Siti Hajar turun, Ismail diturunkan. Aku tinggalkan. Kisbay. Pergi begitu aja. Ibu bisa bayangkan, ada di gurun pasir yang tandus, gersang, nyaris tidak ada kehidupan di dalamnya. Istri kedua, Bu, sama anak kecil ditinggalin begitu aja. Sekarang ada nggak suami yang kayak gitu? Nggak ada tuh, jangan nyeloten. Biasanya kalau suami punya bini kedua taruh di Pondok Indah, taruh di mana? Perumahan Kapuk, taruh di mana lagi? Medland, yang dekat aja dah. Ya, dikasih kehidupan yang indah, mewah, penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Nabi Allah Ibrahim enggak. Ditinggalin Siti Hajar dengan Ismail kecil di gurun pasir yang gersang tandus, nyaris nggak ada kehidupan di dalamnya. Dia lari dikejar Nabi Allah Ibrahim. Bang, kalau bahasa kita biar cepat ya. Wahai Ibrahim, tega engkau tinggalkan istri dan anak ibu yang masih kecil di gurun pasir. Cuek aja Ibrahim, nggak dihiraukan. Sampai perkataan itu berkali-kali Siti Hajar mengatakan kepada Nabi Allah Ibrahim dalam kalimat pertanyaan, maksudnya apa bang? Maksudnya apa wahai Ibrahim? Diam. Sampai satu ketika lisannya Siti Hajar mengucapkan satu kalimat, wahai Ibrahim, apakah ini perintah dari Allah? Maka menolehlah Ibrahim karena ada kalimat Allah. Dia samperin Siti Hajar dan Ismail kecil. Benar wahai istriku, ini adalah perintah dari Allah. Udah dia bilang perintah dari Allah, ditinggal langsung. Apa lisan yang keluar dari mulutnya Siti Hajar? Ini sugestif ya. Wahai Ibrahim, kalau ini adalah perintah dari Allah, maka aku yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menelantarkan hambanya. Perhatikan Bu, sugesti seorang wanita, sugesti seorang istri yang saat itu tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ditinggalin sama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sebelum sampai pada kota Syam yang ada di negeri Palestina. Di tengah perjalanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam doa, Bu, minta sama Allah. Ibu tinggal lihat Quran surat Ibrahim ayat yang ke-37. Rekomendasinya. Ntar kata ibu-ibu, Pak Ustadz, ini ngarang cerita. Lihat ya. Quran surat Ibrahim ayat yang ke-37. Ya, yang bawa Quran silakan. Di sana Allah rekomendasikan kalimat doa yang diminta oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Apa kalimat doanya? Perhatikan. Kalimat doanya, Rabbana inni. Udah ketemu? 37 surat Ibrahim ayat yang ke-37. Rabbana inni askantu min dzurriyyatin biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Perhatikan,
Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tegas mengatakan dalam kalimat doa ini, Rabbana inni askantu min durriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Wahai Allah, wahai Tuhan kami, telah aku titipkan sebahagian keturunanku, sebahagian istri dan keturunanku di satu lembah, di satu gurun pasir yang dekat dengan rumahmu yang dimuliakan, yaitu Ka'bah Baitullah. Yang saat itu kondisi Ka'bah itu belum kelihatan lagi Pak Bu, ya. Ka'bah itu siapa yang bangun sih, saya tanya, balik lagi ke risalah. Ka'bah itu dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat-malaikatnya Allah. Lantas diteruskan sampai di bumi, diteruskan oleh Nabi Adam alaihissalam, dilanjutkan dengan Nabi Nuh alaihissalam. Karena ada banjir bandang, nggak banjir kayak dibilang, ya, banjir bandang menerpa yang namanya bangunan Ka'bah, hanyut, ya. Datang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, nanti kita akan ceritakan di akhir, ya. Diperintahkan lagi oleh Allah untuk meninggikan pondasi Ka'bah, ya. Jadi intinya Ka'bah itu sudah ada, ya. Dekat dengan rumahmu yang dimuliakan wahai Allah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, wahai Tuhan kami, telah aku titipkan sebahagian istri dan keturunanku di satu lembah dekat dengan rumahmu yang mulia, dekat dengan rumahmu yang dihormati, yaitu Ka'bah Baitullah. Lihat endingnya di sini Bu. Ada beberapa kalimat perintah yang saya bisa kutip adalah 4 kalimat doa. Kalimat doa yang diminta oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Allah, jadikanlah istri dan anak keturunanku adalah mereka orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Bu, ibu tinggal di satu gurun pasir. Gak usah dikasih gurun pasir, nah. Ibu tinggal di hutan, ya. Yang ibu minta kira-kira apa Bu? Makanan, minuman, ya kan? Nabi Allah Ibrahim doa sama Allah, yang diminta adalah, ya Allah, Rabbana liyuqimus shalah. Jadikanlah mereka anak istriku adalah keturunan yang senantiasa mendirikan sholat. Yang diminta dia tetap sholat. Kan kadang-kadang kagak. Ibu lagi kaya, rajin banget sholat. Jatuh miskin, berhenti sholatnya. Waktu miskin sholat mulu. Ya bahasanya taat sama ibadah. Udah kaya lupa. Banyak orang kayak gini. Ini dibolak-balik mau terserah deh mau kayak gimana nih. Lagi sehat lupa sama sholat. Udah sakit, ya Allah, mau sholat. Sakit gigi benar. Bu, perhatikan. Doa pertama yang keluar dari lisannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dia tidak minta kenikmatan dunia, dia tidak minta kemegahan dan keindahan dunia, tapi dia minta Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Allah, jadikanlah istri dan keturunanku adalah mereka orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Kira-kira gampang gak Bu? Bu, gampang gak? Ibu punya anak, ya, bapaknya soleh, ibunya soleha. Saya tanya, anaknya juga ikut soleha enggak? Oh, belum tentu. Subuh berkumandang tuh anak masih tidur. Ibu mau bangunin gak tega, kasihan katanya. Oke lah. Masuk SMP, kasihan masih tidur waktu subuh. SMA ibu gak bangunin, ya maaf ya, dilawan ibu. Percaya? Ya enggak? Betapa sulitnya untuk mendirikan ibadah yang namanya sholat. Bapak soleh sendirian, ibu soleha sendirian. Kadang-kadang waktu zuhur datang berkumandang suara azan, tuh anak masih main. Diperintahkan sholat susah banget. Waktu asar datang masih main, susah banget tuh anak sholat. Waktu maghrib datang masih ada di luar, ibu nggak cariin. Kalau bebek ibu hilang, anak ayam ibu hilang, dicari. Ya, anak nggak tahu antah berantahnya, maghrib udah sholat belum, asar udah sholat belum, nggak tahu ibu urusan. Lantas kemudian datang waktu isya, tuh anak masih di luar, yang remaja ya. Ibu mau nggak nyariin anak untuk perintahkan ibadah yang namanya sholat? Dan maaf Bu ya, barometer
kesuksesan sebuah rumah tangga. Ibu punya anak, bapak punya anak. Lantas kemudian ibu katakan, oh anak saya udah sukses. Sekarang dia udah lulus sekolahnya, udah kuliahnya udah selesai. Sekarang dia kerja, udah punya pekerjaan, dia udah punya rumah, dia udah punya istri dan anak-anak, udah sukses anak saya. Belum tentu buat agama. Barometer agama, apabila ibu punya anak, bapak punya anak, lantas kemudian tuh anak nggak lagi diperintah lagi sholat, udah berangkat duluan ke masjid, dia sholat berjamaah di masjid, nggak pakai diperintah lagi, sukses ibu. Boleh jadi insinyur, saya bilang tadi, jadilah di insinyur yang soleh. Kalau perempuannya soleha, ya, Rabbana liyuqimus sholah, wahai Allah jadikanlah istri dan anak keturunanku adalah mereka orang-orang yang mendirikan sholat. Ini yang pertama. Kira-kira ibu bisa nggak? Insya. Yang kedua, faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Wahai Allah, jadikanlah kecenderungan bagi semua manusia yang ada di muka bumimu, wahai Allah, kepada siapa? Kepada keduanya, yaitu Siti Hajar dan juga Ismail kecil saat itu. Dua doa Nabi ini dikabul, langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika perbekalannya habis, yang namanya anak kecil merengek-rengek minta air susu. Haus Ismail, lapar Ismail. Sementara yang namanya ibunya Siti Hajar juga capek, ya, nggak lagi keluar tuh air susunya karena nggak ada lagi asupan makan. Lihat, perhatikan bagaimana wasilah daripada turunnya pertolongan Allah berkat doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Allah hadirkan pertolongan Allah, wahai Hajar, letakkan anakmu di sini, di atas muka buminya Allah, berdasarkan kalimat perintah dari Allah. Diletakkan Ismail kecil, lantas kemudian ikhtiar Siti Hajar. Ada sebuah kinerja yang diperlihatkan. Sugestinya tadi, wahai Ibrahim, kalau memang ini adalah perintah Allah, maka aku yakin Allah tidak akan pernah menelantarkan hambanya. Pertama, sugestinya udah ada, dibangun dari awal. Kalau ini memang perintah dari Allah, diletakkan tuh anak. Lantas dia berlari-lari kecil dari Safa Marwah untuk mendapatkan kehidupan, untuk mencari sebuah sumur air. Usaha lari-lari kecil ini menjadi sebuah rekomendasi adanya perintah kalimat sa'i, ya, dalam ibadah yang namanya haji. Berlari-lari kecil, lantas hentakan kecil, kaki mungilnya Nabi Allah Ismail alaihissalam mengeluarkan yang namanya air. Ini pertolongan Allah udah mulai datang. Keluar air, bahagia Siti Hajar. Lantas dia angkat kedua tangannya, dijamah itu air, dikumpulkan itu air, diturunkan malaikat Jibril alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan Siti Hajar, dia berdoa dengan kalimat zam. Ibu kalau bilang air Zam-Zam itu air yang mana udah tahu nih karena belajar sekarang. Zam, berkumpullah. Itu karena doanya Nabi Allah, karena doanya siapa? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ditunjuk lagi pertolongan Allah, datangnya pertolongan Allah lewat hadirnya malaikat Jibril alaihissalam, ditambah lagi doanya Siti Hajar. Zam, berkumpullah. Kalau saja kalimat Zam-Zam tidak keluar dari lisannya Siti Hajar, ini bumi Allah akan direndam dengan air Zam-Zam. Sangat saking banyak. Ibu bisa bayangin dari mulai zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sampai ketemu yaumil kiamat, ya, ada yang namanya air Zam-Zam. Rabbana faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Wahai Allah, jadikanlah kecenderungan pada hati manusia. Semuanya manusia yang hidup dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sampai yaumil kiamat nanti digelar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, cenderungnya apa? Ibu pengen berangkat umroh. Ibu pengen berangkat oleh umroh haji apa? Air. Doa Nabi Allah Ibrahim dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluar air Zam-Zam, lantas berkumpul menjadi sumur. Kemudian datang kafilah yang berlalu saat itu adalah Bani Zurhum. Kafilah ini maknanya adalah suku, ya, dari Bani Zurhum. Dari Bani Zurhum datang melihat ada air. Siapa yang punya sumur nih? Oh, Siti Hajar. Oke, barter dengan uang, barter dengan makanan. Tumbuh kembangnya kota Mekah pada saat itu diawali dengan munculnya, dengan hadirnya air Zam-Zam. Tuh, doanya Nabi
Ibrahim alaihissalam. Datang banyak orang, jadilah kota Mekah yang tadinya gurun pasir, yang tandus gersang nyaris tidak ada kehidupan di dalamnya, mulai tumbuhan. Ya, muncul di sana. Doa kalimat yang ketiga yang di Nabi Allah Ibrahim alaihissalam minta, ya, Rabbana faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Wahai Allah, berikanlah rezeki dari tumbuh-tumbuhan. Al-Quran yang bicara. Karena doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, maka dengan air Zam-Zam yang saat itu sudah dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kota Mekah tumbuh menjadi satu negara yang gemah ripah loh jinawi. Ada tumbuh-tumbuhan, ada kehidupan di dalamnya. Lantas apakah stop sampai situ Nabi Allah Ibrahim berdoa? Tidak. La'allahum yashkurun. Jadikanlah mereka orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepadamu ya Allah. Banyak orang-orang model kita nih Bu, tadinya miskin dikayain nama Allah, jadi sombong gara-gara jadi orang kaya. Orang kaya jalannya nggak nampak, ya kayak setan, nggak ngelihat tetangga, ya budek sama tetangga, nggak peduli lagi sama. Kenapa? Karena sombong. La'allahum yashkurun. Jadikan mereka orang-orang yang tetap bersyukur kepadamu ya Allah. Allah hadirkan air Zam-Zam, Allah hadirkan kehidupan, maka dia menjadi orang-orang yang bersyukur. Ending pertamanya adalah Rabbana liyuqimus sholat. Yang dibangun adalah kesolehan lewat ibadah yang namanya sholat. Makanya kalau yang namanya wahyu pertama kali turun kepada Nabi Muhammad adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita diperintahkan untuk belajar. Tapi pada generasi Nabi sebelumnya, dimulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa, kalimat perintahnya memperkenalkan Tuhannya. Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Itu tugas Nabi sebelumnya, memperkenalkan Allah sebagai Tuhan. Kalimat perintahnya apa? Fa'budni, maka beribadahlah kepadaku. Lewat apa? Lewat wa aqimis sholata li zikri. Lewat sholat untuk mengingatku, kata Allah. Bu, bayangin ya, 4 kalimat doa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Ini waktunya tinggal beberapa menit lagi. Masuk pada risalah kedua. Ibu bisa paham? Bisa paham tadi? Insya Allah. Masuk pada risalah kedua. Wa izibadala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatammahunna. Dan ingatlah oleh kalian ketika Allah bermaklumat memberikan kalimat, beberapa kalimat perintah dan juga larangan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, fatammahunna. Maka kalimat perintah ini dikerjakan dengan sebaik-baiknya oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kalimat perintah yang kedua apa lagi? Ya, disuruh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam meninggikan pondasi Ka'bah. Ibu bisa lihat rekomendasi ayatnya di surat Al-Baqarah ayat ke-127 sampai 129. Itu kalimat doa lagi. Ya, Al-Baqarah 127 129. Lihat, ambil hikmah di dalamnya. Ya, ketika kalimat perintah untuk mendirikan, membangun pondasi dakwah Ka'bah, maka kalimat perintah pun dikerjakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam karena dia yakin kalimat perintah ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kalimat perintahnya dalam ayat ini? Ingat Bu, perhatikan ayatnya. Udah ketemu ayatnya di dalam Al-Quran? Bu, halo. Ya, wa idz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah oleh kalian ketika Allah perintahkan satu kalimat perintah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk meninggikan pondasi Ka'bah bersama dengan Ismail. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah oleh kalian ketika Allah perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk meninggikan pondasi Ka'bah bersama dengan Ismail. Di sana lagi-lagi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Perhatikan doanya. Udah kebuka Al-Qur'annya? Rabbana innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Allah, terima semua rangkaian amalan kami. Terima semua ibadah kami wahai Allah. Innaka antas samiul alim, karena Engkau Maha mendengar wahai Allah dan Maha mengetahui.
Nabi Allah Ibrahim minta yang pertama adalah apa yang dikerjakan menjadi nilai ibadah, apa yang dikerjakan diterima sama Allah, diridhoi sama Allah. Ibu ngebangun masjid dengan cukup memberikan sumbangan, minta bu diridhoi sama Allah. Nih saya dong udah nyumbang masjid Baitur Rahman 1 juta, ibu si Ama baru 20.000. Sombong, nggak boleh begitu ya bu. Nyumbang karena Nabi Allah Ibrahim bukan lagi nyumbang, disuruh diperintah sama Allah meninggikan pondasi Ka'bah. Dilaksanakan dengan Ismail. Tuh Ismail ngambil bata, ya dikumpulin satu-satu. Udah jadi kotak, itu namanya Hijr Ismail. Tuh, ya. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdiri, ya, berdiri di sana setelah Ka'bah jadi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Udah jadi tuh bu. Siti Hajar bingung, bang ngapain sih teriak-teriak? Nih, betul gak? Ini kan gak ada orang saat itu. Ya, intinya ini adalah panggilan dari Allah hakikatnya atas perintah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Makanya kalau ibu berangkat haji, berangkat umrah, itu panggilan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Udah dipanggil kita tuh bu. Itu doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Pertama, dia minta amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Endingnya 2, kalimat doa yang kedua. Apa kalimat doa yang kedua? Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Allah, jadikan aku dan juga keturunanku adalah orang-orang yang tetap menjalankan syariat Islam, agamamu, wahai Allah. Yang pertama dia minta tetap mendirikan sholat. Yang kedua Nabi Allah Ibrahim minta supaya anak keturunannya adalah orang-orang yang taat, tunduk patuh atas perintah Allah lewat syariat-syariat Islam. Yang halal dikerjain, yang haram ditinggalin. Kalau kita kan beda bu, yang halal, yang haram, masih terima. Ya, paham bu? Tunduk patuh pada perintahmu ya Allah, tunduk patuh dalam syariatmu ya Allah, tunduk patuh dalam Islam. Nih sama seperti doa yang pertama, Rabbana liyuqimus shalah waktu hijrah. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Minta doa tentang ketaatannya untuk menjalankan perintah Allah. Yang ketiga, wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, tunjukin bagaimana caranya manasik haji umroh, manasik haji umroh, tunjukin. Sampai Nabi Allah Ibrahim minta doa di sana, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Allah karim. Ya bu, ibu pernah belajar waktu TK manasik haji, ya. Ini semuanya berkat doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bapak yang berangkat haji pasti belajar manasik, ya. Ibu yang berangkat haji pasti belajar manasik. Lantas kemudian apa lagi? Wa arina manasikana wa tub alaina. Ya Allah, terimalah taubat kami, karena Engkau Maha menerima taubat, Engkau yang Maha pengasih penyayang. Antat tawwabur rahim. Engkau yang Maha menerima taubat, Engkau yang Maha sayang. Ya, karena banyak dosa yang diperbuat oleh manusia. Dan doa yang selanjutnya menjadi sebuah bahagian besar penting buat kita. Apa doanya Nabi Allah Ibrahim? Setelah Nabi Allah Ibrahim minta amalannya diterima, lantas syariat Islam dijalankan, kemudian dia doa supaya diajarkan manasik haji umroh, diajarkan yang namanya segala sesuatu tentang pelaksanaan haji dan umroh. Ya, lantas dia minta diterima taubatnya. Doa yang terakhir ini endingnya. Lagi-lagi ending. Apa doa kalimat terakhir yang diminta oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Ada yang bisa baca hafal? Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Nih doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, wahai Allah, utus seorang nabi, utus seorang rasul dari kalangan mereka. Nih, jadi Nabi Allah Ibrahim punya 2 istri. Ya singkat cerita nih. Dari pertama istrinya Siti Sarah,
dikabul oleh Allah, dapat keturunan 96 tahun baru dapat keturunan. Nabi Ibrahim berumur 100 tahun. Ya, makanya dinamakan Ishak, artinya tersenyum. Kenapa dikatakan Ishak atau tertawa? Kenapa? Karena saat itu Siti Sarah menerima kabar dari malaikat Allah yang datang tengah malam. Belajar tengah malam kan dulu, ya, yang tiba-tiba Nabi Allah Ibrahim kedatangan tamu. Udah saya sampaikan kan dulu, yang ketakutan, ya, malaikat menyampaikan di sana bahwasanya kamu Ibrahim lewat Siti Sarah akan mendapati keturunan. Siti Sarah tersenyum karena umurnya udah 96 tahun. Apa mungkin wanita yang umurnya sudah tua renta ini dapat keturunan? Itu kan kuasa Allah. Makanya setelah Allah berikan keturunan lewat Siti Sarah dengan Ibrahim ini dapat yang namanya Ishak. Ishak punya keturunan dari Bani Israel. Itu nabi semuanya, Bu. Sampai ketemu Nabi Isa alaihissalam. Ini sejarah ibu mesti tahu, ya. Ishak dari pernikahan Siti Sarah dengan Ibrahim punya keturunan Ishak. Ishak punya keturunan dari Bani Israel, semuanya nabi, sampai mentoknya di Nabi Isa alaihissalam. Ismail adalah buah keturunan, buah cintanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bersama dengan Siti Hajar, dapat keturunan, ya kalau boleh dibilang jazirah Arab ke sini, sampai ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Makanya dia doa, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Allah, utus kepada kami, ya, golongan yang menjadi nabi, menjadi rasul yang mampu menyampaikan ayat-ayat kami. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, yang menyampaikan ayat-ayatmu wahai Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim, wal hikmah, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innaka antal azizul hakim. Sungguh engkau ya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Allah utus Nabi Ibrahim punya anak Ismail. Dari generasi Ismail punya keturunan sampai Nabi Muhammad. Allah utus tuh yang namanya Rasul. Untuk apa? Untuk menyampaikan ayat-ayat Allah, untuk menyampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW. Pelaksanaan manasik yang doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, literaturnya diperbarui, dilengkapi dengan Allah hadirkan Nabi Muhammad SAW. Karena doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bu, sampai sini tahu nggak? Paham nggak? Paham ya? Ini sebenarnya saya mau nyampein lagi hikmah yang ketiga, tapi udah cukup ya, takut ibu jenuh. Ya, pengennya berangkat haji. Udah sedikit aja. Bukti cinta Nabi Allah Ibrahim diuji sama Allah karena Allah cemburu. Ya, ada kalimat perintah, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara." As-Saffat ayat 102. Ya, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Kenapa sih Bu kok harus disembelih? Karena Nabi Allah Ibrahim dulunya sombong. Ya Allah, aku pernah kurbankan 100 ekor unta. Ya Allah, aku sudah sumbangkan 300 ekor lembu sapi. Aku sudah potong yang namanya 1000 ekor domba atau kambing. Semuanya aku serahkan untuk masyarakat. Sombong. Kalau saja wahai Allah, engkau minta aku sembelih anakku, maka akan aku sembelih. Lihat, perkataan ini belum punya anak Bu. Ya, ibu kalau punya anak gitu, wah nanti anak saya mah jadi insinyur. Ya, belum jadi insinyur udah menyekolahin anak, pusing sama biaya. Ya Bu, perhatikan. Ini menjadi sebuah ingatan. Maka malam tarwiyah, ya, pada saat tarwiyah Allah mimpikan Nabi Allah Ibrahim di hari ke-8 Zulhijjah berupa menyembelih anak, ragu. Masuk di hari Arafah, hari ke-9 bulan Zulhijjah, menjadi sebuah kebenaran bahwasanya ini mimpi dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari setan. Ternyata Nabi Allah Ibrahim ditegur lewat mimpinya, "Wahai Ibrahim, kamu pernah nazar kalau kamu diberikan anak, silakan penggal, silakan potong, silakan sembelih." Allah kirim. Anak lagi lucu-lucunya Bu, dapat anak disuruh potong, tega nggak? Tapi ini adalah perintah Allah. Wa izibatala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahunna. Ingatlah dengan kalimat perintah bahwasanya Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Disembelih anaknya Bu. Siti Hajar diuji.
wahai Siti Hajar, nggak tahu nggak tuh? Nabi Ibrahim pagi-pagi dandanin anak, lu mau kemana? Dibawa tuh anak, mau dipotong wahai Hajar, mau disembelih. Apa kata Siti Hajar? Mana mungkin ada orang tua, ada bapak yang nyembelih anaknya? Kamu ini setan. Kalau ini perintah dari Allah, aku rela dipotong juga, aku rela disembelih juga. Istri yang soleha tuh. Ya. Ibu nggak dikasih belanja aja udah mewek. Ya, ini disuruh sembelih lehernya, boleh diulang. Disambit tuh. Nah, dikenal dengan istilah melon. Ibrahim diganggu juga sama setan laknatullah. Wah Ibrahim, lu udah minta anak bahasanya. 86 tahun doa Rabbi habli minas sholihin. Anak lu udah ganteng. Ya, udah cakep mau dipotong sekarang. Ini perintah Allah, dilempar lagi. Jadi istilahnya melon. Baru berapa kali? 2 kali. Datanglah iblis kepada Siti Ismail. Wahai Ismail, tahu nggak dibawa kemana lu sama bapak? Ya, mau dibawa ke atas gunung, mau disembelih Ismail. Mana ada orang tua yang nyembelih anaknya? Kamu ini setan, lempar. Wah. Karena ini perintah dari Allah, aku laksanakan. Makanya ketika dikatakan falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya, wahai anakku, inni arafil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai Ismail, aku semalam bermimpi diperintahkan oleh Allah untuk apa, sembelih anak yang namanya kamu wahai Ismail. Lihat, komunikasinya dalam bentuk keharusan, kewajiban. Jawaban seorang anak, ya abah, enggak. Kalau panggilan ibu sekarang kan gitu sama bapaknya, abi, abah, ya panggilan sayang. Enggak. Ya abati, af'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah ta'ala min shabirin. Ini satu kalimat kemuliaan seorang anak pada bapaknya. Ya abah, tif'al, af'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas shabirin. Wahai abah, wahai abi, wahai ayah, wahai bapak, silakan potong, sembelih aku. Kalau ini adalah perintah dari Allah agar kamu dapati aku menjadi orang yang sama. Saya tanya, ternyata di sini Allah cemburu sama Nabi Allah Ibrahim, dan Nabi Allah Ibrahim dites, diuji. Wahai Ibrahim, cinta mana kamu dengan istrimu? Cinta mana kamu dengan anakmu ketimbang aku, wahai apa Tuhanmu? Nabi Allah Ibrahim cinta sama istri-istrinya, Nabi Allah Ibrahim cinta sama anaknya, tapi jauh lebih cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan cinta kita udah belajar ya dulu ya, saya ingatin lagi. La yu'minu ahadukum hatta yakunallaha wa rasuluh. Tidak sempurna iman seseorang di antaramu sebelum kamu mencintai Allah dan Rasulnya. Melebihi apa? Ahlihi wa malihi wan nasi ajmain. Melebihi cinta kamu pada hartamu. Rumah yang kamu cintai harusnya lebih cinta kepada Allah. Harta yang kamu cintai harus lebih cinta sama Allah. Wa ahli, anak keturunanmu, ya semuanya ahli keluargamu, lebih cinta harus pada Allah. Bapak punya istri cantik, cintanya tetap pada Allah. Ya ibu juga punya suami ganteng, tetap cintanya pada Allah. Ya wan nasi ajmain, sampai seluruh manusia pada umumnya. Jadi perintah dalam kalimat makna hadis ini Nabi sudah mengajarkan. Ya, Nabi Allah Muhammad SAW mengajarkan, dan bahkan Nabi Allah Ibrahim sudah mengajarkan. Dibuktikan bahwasanya cintanya tetap kepada Allah. Ketika disembelih dan akan disembelih, maka Allah rubah menjadi seekor kibas, kambing atau domba. Makanya Allah sudah yakin, bukan berarti Allah nggak tahu. Ya, Allah sudah maha tahu, karena cintanya Nabi Allah Ibrahim tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cintailah suami ibu. Ya, hikmahnya adalah cintai suami ibu dengan apa adanya. Bu, nggak usah lah galak sama suami, nggak usah perintah-perintah suami. Allah karim. Kalau saya mau berberin dalam kajian ini, banyak ibu-ibu yang jahat sama suami, zolim, durhaka sama suami. Ibu nggak boleh, bu. Bahkan ibu minta cerai dalam keadaan suami miskin pun dilarang sama Allah, haram. Ya. Ngomelin suami nggak boleh Pak Ustaz, tapi bandel suami saya Pak Ustaz. Ya, ya udah sabar, ya sabar. Intinya kita disuruh sabar. Ketika ijab kabul, ibu sudah dibayar maharnya, itu tanggung jawabnya sama Allah. Ya, insya Allah cintai Allah, Rasul, baru suami, taati suami. Insya Allah, ibu mau masuk pintu surga lewat mana aja.
Ibu mau masuk pintu surga lewat sholat, sholatnya diridhoi sama suami. Ibu mau masuk pintu sholat lewat puasa, diridhoi sama suami. Kalau ibu sholat tengah malam tahajud, ibadah 5 waktu nggak ditinggal, berangkat haji bolak-balik umroh, sedekah segala macam, masih ngebangkang sama suami, semuanya tertolak. Ya Bu, hikmahnya. Ya Pak Ustaz kok kanain kita lagi? Enggak, ini datang dari Allah. Ridhonya Allah, ridhonya suami. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang soleh solehah, diampuni dosa dan salah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kehidupan kita kehidupan dengan nuansa penuh iman, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah ibu kita semuanya mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat dunia akhirat kita, masuk surga dan mati dalam keadaan husnul khotimah, masuk surga penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah fid din wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bu, kalau di sana lebih 10 menit, di sini lebih 1 menit, 1 jam. Ikhlas ya Bu? Ikhlas. Jangan gerutuan, ini Pak Ustaz kelamaan. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup doa.